Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hidayah Tasikmalaya. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang dinasti Samaniyah yang bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Tarikh Islam. Sejarah berdirinya dinasti Samaniyah. Dinasti Samaniyah berdiri pada tahun 819 Hijriah. Pendiri dinasti Samaniyah ini adalah Ahmad bin Asad bin Saman Huda. Nama Samaniyah ini dikaitkan dengan leluhur pendirinya Saman Huda, seorang pemimpin suku dari bangsawan terkenal di Balkh, sebuah wilayah di Afghanistan Utara. Dalam sejarah Samaniyah ini, ada 12 khalifah yang memerintah secara berurutan, yaitu dinasti ini berbeda dengan dinasti kecil lainnya di sebelah barat Baghdad. Dinasti ini tetap tunduk pada kepemimpinan kekhalifahan Abbasiyah. Dalam sejarah Islam tercatat bahwa dinasti ini dimulai dengan masuknya Saman Huda ke dalam Islam pada masa kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah. Sejak saat itu, Saman Huda dan keturunannya mengabdikan diri kepada para penguasa Islam. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun pada tahun 198 Hijriah sampai 218 Hijriah dari dinasti Bani Abbasiyah, keempat cucu Saman Huda menduduki jabatan penting sebagai gubernur dalam pemerintahan Abbasiyah. Nuh bin Asad di Samarkand, Ahmad bin Asad di Fargana Turkistan dan Transoksania, Yahya bin Asad di Sas dan Asirusanah, Provinsi Utara Samarkand, Ilyas bin Asad di Kurt, Afghanistan. Seorang cucu Saman Huda bernama Ahmad bin Asad dalam perkembangannya mulai merintis berdirinya dinasti Samaniyah di wilayah kekuasaannya yaitu Fergana. Ahmad memiliki dua putra, Nasr dan Ismail, yang juga penganut Abbasiyah. Nasr I bin Ahmad diyakini sebagai gubernur Transoksania dan Ismail I bin Ahmad di Bukhara. Selanjutnya, Nasr I bin Ahmad mendapat kepercayaan dari Khalifah Al-Mu'tamid untuk menguasai seluruh wilayah Khorasan dan Transoksania, dan wilayah ini menjadi basis perkembangan dinasti Samaniyah. Oleh karena itu, Nasr I bin Ahmad dianggap sebagai pendiri sejati dinasti Samaniyah. Antara Nasr dan saudaranya Ismail selalu terlibat dalam konflik yang mengakibatkan peperangan. Dalam peperangan yang berlangsung, Nasr mengalami kekalahan dan kemudian ditangkap, sehingga kepemimpinan dinasti Samaniyah beralih ke tangan Ismail I bin Ahmad. Kemajuan dinasti Samaniyah. Dinasti Samaniyah telah memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi kemajuan Islam, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, budaya, politik, dan lain-lain. Tokoh atau pionir yang paling berpengaruh dalam bidang filsafat dan sains pada dinasti ini adalah Ibnu Sina. Selain itu, Ibnu Sina juga muncul penyair dan ilmuwan di bidang kedokteran, astronomi, dan filsafat yang sangat terkenal, seperti Al-Firdausi, Umar Khayyam, Al-Bayruni, dan Zakaria Ar-Razi.
Dinasti ini telah berhasil menjadikan kota Bukhara dan Samarkand sebagai kota budaya dan kota ilmu pengetahuan yang sangat terkenal di seluruh dunia, sehingga mampu bersaing dengan kota-kota lain seperti Baghdad dan Cordova. Dinasti ini juga berhasil mengembangkan perekonomian dengan baik, sehingga kehidupan masyarakatnya sangat damai. Hal ini terjadi karena dinasti ini tidak pernah kehilangan kontak dengan pusat pemerintahan di Baghdad. Kemunduran dinasti Samaniyah. Pada saat dinasti Samaniyah ini mencapai kejayaannya, banyak imigran Turki yang menduduki posisi penting dalam pemerintahannya. Namun, bersebab dari tingginya fanatik kesukuan pada dinasti Samaniyah ini, akhirnya mereka para imigran Turki yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan tersebut banyak yang dicopot. Langkah-langkah inilah yang menyebabkan kehancuran dinasti ini, karena mereka tidak terima dengan perlakuan tersebut, sehingga mereka mengadakan penyerangan sampai mereka berhasil melumpuhkan dinasti Samaniyah. Dengan keruntuhannya ini, tumbuhlah dinasti kecil baru, yaitu dinasti Al-Ghaznawi yang terletak di India dan Turki di bawah pimpinan Alexander. Baik, mungkin ini sekilas penjelasan tentang sejarah dinasti Samaniyah. Mohon maaf apabila ada kekurangan.